Selamat sore, jumpa lagi dengan Paga TV di Jagongan Budaya. Saya Jessica Lydia dan Mbah Yongki yang akan berbincang-bincang di Jagongan Budaya kali ini. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Nyai Putut dan kebudayaan Nyai Putut ini seperti apa. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu Mbak Yongki itu siapa. Boleh perkenalan dulu Mbak. Ya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa. Saya nama lengkap Yongki Irawan. Di Kota Malang banyak dipanggil Mbah Yongki. Begitu. Saya aktivis tari, gitu. Nah, di sini hari-hari ini saya membedah permainan tradisional. Satunya Nyai Putut. Salah satunya Nyai Putut. Nah, Mbak, langsung aja ya. Iya. Sebenarnya Nyai Putut ini permainannya seperti apa sih, Mbak? Iya. Nyai Putut itu hampir sama dengan permainan-permainan tradisional yang lain yang ada di Jawa. Misalnya Nini Diwut, Nini Towo, dan di Kota Malang namanya Nyai Putut. Nyai Putut itu dilakukan kala ini dilakukan lebih kurang 5 orang, ya, dengan berdiri biasanya. Namun kalau dilakukan dengan duduk dan ditambah dengan alat tulis, pelakunya 2 orang, itu namanya jalangkung. Nah, kira-kira kalau sudah mendengar kata jalangkung, itu yang ada di benak selalu mitos, ya kan? Mitosnya negatif selalu, iya kan? Nah, kalau Nyai Putut hampir dimitoskan juga. Karena apa? Karena pada saat itu tidak pernah dibedah dengan baik. Bagaimana dia bisa bermain, bagaimana dia bisa bergerak. Ini tidak pernah ada teori yang membedah permainan itu. Nah, hari-hari ini kami sudah mencoba membedah. Dan permainan ini sudah banyak ke daerah-daerah yang lain dan disenangi oleh anak-anak. Kebetulan juga permainan ini sudah diilmiahkan oleh seorang mahasiswa dari UM. Nah, karya ini akhirnya menjadi karya ilmiah yang non mistis, gitu. Terus asal usulnya permainan ini tuh gimana sih, Mbak? Sebenarnya sederhana, bahwasanya karena negara kita ini kan negara agraris, maka pasti banyak tanaman padi. Nah, kala itu dikala akan panen raya, Pak Tani itu takut jangan sampai gagal panen. Tahu-tahu begitu nyebul parinya sudah mau menguning, burung yang datang. Nah, maka Pak Tani membuat dengan karya kreativitasnya dia membuat yang namanya orang-orangan sawah. Nah, kala Pak Tani membuat orang-orangan sawah, nampaklah adik-adik itu di kampung. Bertanyalah, "Mbah, damel nopo Mbah? Buat apa Mbah?" Tanya. Maka Cimbat menjawab secara spontanitas, memedi sawah. Nah, karena istilahnya memedi, kalau bahasa Indonesianya hantu, gitu ya. Sehingga otak ini langsung merangsang, oh gawe hantu. Padahal sebenarnya yang dimaksud hantu untuk burung-burung itu, gitu loh. Sehingga kalau orang-orangan ini ditaruh di tengah sawah, ditarik dengan benang dan tampar, maka menimbulkan gerak. Burung-burung pada takut dikira banyak manusianya. Nah, dari situlah ide awal. Maka panen raya mereka punya kreativitas lagi. Kalau itu ada kaki butut, orang-orangan Jawa itu tadi, gak mungkin orang perempuan yang jaga sawah jadi orang-orangan. Biasanya mesti orang laki ya. Nah,
kebetulan setelah panen raya biasanya bertepatan dengan malam purnomo sidi atau padang bulan. Karena kalau padang bulan, kalau di desa itu kelihatan terang dan membahagiakan. Nah, disitulah mereka membuat sebuah acara kegiatan permainan Nyai Putut. Terus Mbak, cara bermainnya Nyai Putut itu kayak gimana sih? Sebentar. Kan Nyai Putut ini berarti dimainkan oleh anak-anak saja. Iya, permainan rata-rata kebanyakan anak-anak. Oke. Makanya dolanan. Kalau di desa saya yuk dolanan Nyai Putut. Gitu. Dan dilakukan di siang hari, malam hari atau memang Kala itu malam hari. Karena pada saat jam-jam yang rileks itu jam 7 malam sampai dengan sekisar antara jam 10 anak-anak itu bermain, bernyanyi dan lain sebagainya, membuat lingkaran gitu dan masuklah permainan Nyai Putut. Setelah jam itu di atas menuju jam 12 maka selesailah permainan ini, orang-orang pada duduk yang tua-tua, anak-anak pulang disuruh tidur, yang tua-tua mulai untuk meditasi. Bagaimana menyerap energi alam. balik lagi ke pertanyaan yang tadi Iya. Kak, cara bermainnya itu gimana? Cara bermainnya itu dia dipegangin di bawahnya karena di bawahnya ini keranjang. Ya. Di bawahnya ini keranjang gitu, maka dipegangin oleh tangan dua, dimainkan oleh 5 orang membentuk lingkaran. Harus 5 orang ya Mbak ya? Ya agar ada posisi yang lingkaran yang enak gitu. Sebenarnya dimainkan oleh 3 orang pun bisa. Tapi kalau dimainkan oleh 5 orang menjadi tambah rame karena energi yang bermain tambah banyak gitu. Alur mainnya itu kayak gimana tuh Mbak? Alur mainnya hanya kita berikan teknik kakinya rapet. Maksudnya jempol kaki dan jempol kaki bertemu. Yang kedua tangannya lurus. 2 tangan diluruskan memegang boneka. Mulai kita ajarkan ambil nafas yang panjang, bawa ke otak. Nah, keluarkan nafas, salurkan pada kedua tangan Anda. Rasakan sekarang tubuh Anda. Gitu. Nah, kira-kira kurang lebih 5 sampai dengan menuju 10 menit, maka badan itu pasti akan goyang. Nah, karena badannya goyang, maka boneka pun ikut goyang. Bagaimana tinggal kita sebagai seorang yang mendampingi bermain, pembinanya mengarahkan permainan ini sehingga menjadi seru. Maksudnya apa? Bagaimana untuk kita hipno lagi otaknya, ayo lebih kuat lagi, lebih fokus lagi. Maka permainan itu akan menjadikan lebih serem. Yaitu boneka ini melompat-lompat. Bisa tarik menarik antara pemain. Kok bisa Mbak? Jadi kayak pengen main deh. Nah, itu nanti bisa dilihat di video kami karena permainan ini sudah nyampe ke Bali, ke Tulungagung, ke Kraksan, ya Surabaya. Pun kita juga sudah hadir di Pekan Kebudayaan Nusantara di Jakarta 2019 kemarin, begitu. Nah, memang awalnya si anak kalau kita ajak bermain takut, nggak berani. Loh, kalau kita tanya kenapa? Mau katanya orang-orang setan kok, gitu kan? Nah, selalu kita mulain, sudah gini aja, pingin pinter atau pingin bodoh. Nah, manusia kan tidak ingin dikatakan bodoh biarpun anak-anak, maka semuanya akan bicara kepingin pinter. Nah, kalau kepingin pinter, ayo maju kita bermain. Gitu. Barulah bermain. 1 kali mereka mencoba, maka yang nonton pun kepingin mencoba. Di situ pun mereka selesai bermain, mereka masih bertanya antara teman, loh
kok iso mlaku dhewe iso. Nah, begitu ya. Sebenarnya itu dari energi. Iya, itu dari manusia yang bermain. Gitu. Semuanya dari Ada tekniknya. Tinggal bagaimana cita yang mengarahkannya. Gitu ya. Jadi bukan karena begitu dia melompat-lompat itu terus artinya dimasukin roh setan, tidak ada ya. Jadi permainan ini mutlak ada tekniknya, ada polanya. Sedangkan kalau kebiasaan ada semacam ini, ada dupa, ada minum, ada bunga, ada sinar, ini adalah Jawa. Jawa itu punya rasa, sehingga bagaimana menggiring mereka yang ada untuk betul-betul wah asik gitu ya. Maka semacam ini orang akan melihat kala kita ini di dalam kamar, kala kita nuwun dan lain sebagainya, maka ini akan dipanteng terus. Selama api ini diam semacam ini, maka perjalanan itu akan mulus. Namun kala api ini dia bergoyang-goyang, maka dipastikan energinya tidak baik. Kok bisa, Pak? Padahal kan menurut saya nih Ya. itu kan karena ruangan dan udara. Oleh sebab itu, inilah kemampuan manusia yang harus dibedah. Ini Jawa yang punya. Nah, Anda tahu kalau di daerah Toraja, Kenapa? bagaimana cara memakamkan jenazah? Yang harus di gua itu bukan. Nah, tetapi kalau orang-orang kuno ini tidak diangkat. Jenazah ini seolah-olah tahu yang kayak film Cina yang lompat-lompat itu. Ya, kayak vampir. Nah, ini tidak, bangsa kita punya kemampuan ini. Menghantarkan ini. Nah, inilah ada kekuatan yang namanya otak manusia. Nah, kalau kita tidak ingin membedah ini dengan baik, maka dunia barat yang membedah. Keilmuannya sekarang menjadi telekinetik. Melempar barang tanpa menyentuh. Oleh sebab itu hati-hati. Maka bangsa kita punya suatu ageman yang namanya sing sabar yo. Maksudnya, Mbak? Karena begini, bahwa kalau kita sudah mempunyai perasaan dengki, perasaan iri, perasaan marah, ini adalah sebuah hantaran frekuensi negatif. Maka ini akan menimbulkan kekuatan negatif. Begitu kita marah, kita gebrak, maka ini akan bergerak karena ada bias sama. Maka begitu ini kita gebrak karena kemampuan kita marah, kaca itu akan bergetar. Ini dimensi yang harus dibedah oleh bangsa ini. Maka dia selalu kalau adu mesti sentir namanya, bukan lilin ya. Kalau orang Jawa pakai sentir. Dulu minyaknya minyak jarak, terus ada lampunya. Nah, rangkaian kaitan-kaitan semacam inilah yang selalu dibawa oleh para bini sepuh untuk memberikan bahasa-bahasa filosof kepada generasi ini. Gitu. Nah,
Demikian juga dupa yang katanya nyuguhin, enggak ada kaitannya dengan suku-suku yang kayak begitu. Nanti kalau Anda musim buah duku atau buah langsep, nah buah yang dalamnya Anda makan, kulitnya jangan dibuang. Apa Mbak? Dikeringkan, setelah itu dibakar. Maka baunya bau dupa. Nanti orang sekampung geger itu. Nah, siapa bakal dupa? Padahal kita buang kulit langsat. Inilah ya kekayaan budaya lokal kita yang harus mulai dikembangkan. Hari-hari kita sudah tidak banyak melihat anak-anak bermain ini karena orang tuanya. Begitu ingin bermain orang tuanya awas dengan setan. Nah, ya menjadi bodoh generasi ini. Jangan. Kita harus kembalikan ini kepada dunia pendidikan. Hari-hari ini semoga apa yang kami rindukan ini bisa masuk kepada kementerian. Kami berharap ada teman kami dari BPTB untuk mengawal ini. Kalau ini bisa ada berapa SD, ada berapa SMP di Kota Malang, negeri dan swasta. Kalau kami buatkan satu unit ini, kita bagikan di sana, masing-masing sekolahan, maka mereka akan tiap sekolahan punya dan bisa bermain sendiri. Nah, disitulah harapan kami, gitu. Sehingga permainan ini tidak punah. Dan nantinya ada paduannya apa? Paduannya teater. Bisa teaterikal, bisa dengan musik-musik, nyanyian anak-anak, tembang-tembang, kidung-kidung. Dan itu menjurus pada mantra. Selama kita ngidung dan itu dilakukan dengan rasa, maka hasilnya adalah kekuatan frekuensi. Apapun semacam doa, kalau diimbangi dengan kekuatan rasa, pasti itu akan jadi frekuensi. Bukan sekedar doa yang apalan, melakukan spiritual tapi rutinitas, tidak pada kemampuan. Nah, itulah permainan-permainan ini serat dengan ajaran-ajaran itu sebenarnya. Bagaimana kita menguasai intuisi sehingga kepekaan batin kita bisa nyampe. Itu hanya dengan dolanan. Itu. Makanya ya langsung didaftarin ke BPTB. Iya, karena terus terang pemerintah pusat ya dari ini merasa risih hari-hari ini karena dengan karakter bangsa ini sudah mulai cenderung yang anak-anak itu gadget, ya kan? Iya. Nah, maka pemerintah membuat sebuah pola yang kemarin adalah Kongres Kebudayaan. Di sana ada terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Undang-undang loh ya. Nah, undang-undang itu mengacu pada pokok-pokok pikiran daerah. Di sini ada 10 bidang. Nah, untuk itu saya tidak berhak untuk membedah itu, ada petugasnya sendiri nanti yang membedah 10 bidang kebudayaan ya. Salah satu dari 10 bidang itu adalah seni budaya. Gitu. Nah, itulah kebetulan bahwa permainan Nyai Putut kok ya ada mahasiswa sosiologi UM. Tahu-tahu kok tertarik ya. Sehingga dia untuk menuju ke S1-nya dia mengambil skripsi Nyai Putut, sebuah karya ilmiah. Nah, kala mereka datang kepada kami pun mengutarakan banyak teman-teman kami ahli-ahli permainan, silakan juga ketanya ke mereka-mereka, namun jawabnya tetap gandengannya mitos mistis. Jadi itu yang harus dipangkas sekarang. Kalau bagian mitos dan mistis, ayo kita buat art performance. Sehingga kalau mau buat film, ya kayak yang panjenengan tadi bilang, tipenya horor.
Ya semacam itu. Iya, iya. Apa ya? Benar-benar keren ya ternyata budaya Wah, Indonesia. keren sekali, keren sekali. Ini ya, ini masih banyak sebenarnya yang harus kita bedah. Kenapa sih bangsa ini tentang air, terus tentang situs punden, kenapa kok diugemi? Itu ada serat-serat bahasa filosof, ada etika, ada tatanan moral yang harus dicakkan pada zaman itu. Semacam ada pohon yang besar. Kalau ini saya taruh di bawah pohon beringin, saya kasih dupa, ada sedikit bunga, wah horor sudah. Ya, ya intinya kenapa? Agar tempat itu jelas di satu pohon yang besar pasti punya kandungan air yang cukup baik untuk tumbuh-tumbuhan itu. Nah, menghasilkan kerimbunan daun untuk oksigen kita. Maka kalau kita diam di bawah pohon, maka oksigen yang akan kita serap jauh lebih baik. Nah itulah sehingga diberikan mesti awas di kono angker, ojo pipis di kono, ojo sehingga apa? Nah, nanti kalau saya buat meditate di situ baunya pesing gimana? Ya semacam itulah. Itu apa ya? Kearifan lokal sehingga anak nggak sembrono gitu. Terus pacaran di situ, padahal di situ sebelahnya orang meditate, ini loh. Ya. Berarti sebenarnya termasuk ilmu apa ya? Ilmu baru menurut saya. Cuman aku nggak bisa ngomongin apa itu ilmu apa. Cuman hipnos semacam kayak gitu nggak sih? Iya, semacam hipno. Dan itu bisa menghasilkan turun temurun kayak nah, ini bagus loh, ini bagus. Iya. Nah, ini terus karyanya siapa yang Anda pegang itu? Cina kayaknya. Ya, dari Cina. Yang buat dari Barat. Yang penemunya Barat. Salah besar. Ini milik kita ini. Maksudnya milik kita, Mbak? Loh, bayangkan ya. Tahun sekitar 60 nggak ada tuh gadget itu. Ya kan? Bangsa kita itu pakai susuk. Tahu susuk? Yang ditaruh di antara kedua alis ini. Apa itu? Enggak, Pak. Nah, susuk itu dimasukkan di sini. Oh, masuk. Iya. Kulit berarti. Itu buat apa? Bahannya dari apa? Emas. Buat apa, Mbak? Nah, kalau orang-orang apa? bilang gitu kan, biar kelihatan handsome, biar berwibawa. Kalau anak perempuan bisa tertarik. Yang perempuan juga begitu untuk kecantikannya, katanya pengasihan. Padahal Sebenarnya secara teknik bahan ini metal dari emas. Emas adalah penangkap dan penghantar medan listrik yang terbaik. Maka kalau ditaruh di sini dia dipakai anak sekarang, anak milenial ngomong anten. Anten tahu ya anten? buat TV itu bukan? Ya anten buat TV boleh lah, buat pemancar ya. Tapi ini antennya ditaruh di sini. Mendekatin mana? Frekuensi. Maka kalau kalian tidak menangi mungkin, kalau mbah menangi. Ciliane mbah kalau mandi diwuwung, dikepiok. Piok-piok dikelocorin air. Nanti kalau tanya tiap hari dibegitukan sama ibu sama simbanya Simba. Buat apa ya? Nah, Apa biar sama saya bertanya juga semacam itu kepada Simba. Mbah olah apa sih kate dikonokno barang dibuk-buk ini? Jawabnya cuma satu. Utekmu cek encer. loh? Bayangin masa orang mandi dikepiok dibuk-buk begini aja uteknya encer. Utek encer utek apa? Pintar. Utek pintar, utek cerdas.
bangsa kita menemukan itu. Bayangno tak? Ngaruh emang, Mbah. Nah makanya ini yang harus diteliti hari ini. Masa kita harus belajar dari Jepang tentang air? Nah ya kan, kita sekarang mandinya di kamar mandi, jegur. Ya kan? Yang orang kuno nggak mau mandi kayak begitu. Mandinya agak jalan sedikit ke sana, di sana ada pancuran, ngerojok nih kono. Rata-rata begitu. Nah, hari ini kita sudah tidak pakai pola itu, dunia barat pakai itu. Maka Anda kalau ke hotel mandinya pakai shower, apa duduk pancuran shower itu. Ini salah satu. Nah, balik tadi yang saya katakan, apa yang Anda pegang itu adalah keilmuan kita, maka sarana komunikasi orang kuno hanya dengan diam, dia mengarahkan frekuensinya untuk berdialog dengan saudaranya di luar kota atau di luar pulau, maka dia akan ketemu dan bisa berdialog. Opora canggih. Nah sekarang keilmuan ini diambil dunia barat. Yang namanya susuk, maka Anda pakai sekarang di dalam gadget Anda. Maka di dalam gadget Anda itu pasti ada emasnya. Nah, kalau enggak percaya, ayo dibongkar, kalau itu nanti rusak tak ganti 2 kali gadgetmu. Nah, ya kan? Ini harus, yang muda harus betul-betul membuktikan bahwa di dalam gadget Anda, Android hampir semuanya rata-rata kaki chipnya itu pasti ada lapisan emas. Lebih mahal gadgetnya, lebih banyak emasnya karena dia diharapkan lebih peka. Termasuk dengan PC komputer itu pasti ada emasnya. Jadi lek ngerombengno barang kayak ngene-ngene iki dilebur lagi, diambil oleh dia, diambil materi itunya tadi. Gitu loh. Nah, keilmuan inilah yang harus kita mulai kembalikan kepada dunia anak, bahwasanya permainan kami ini adalah permainan kekuatan intuisi yang mulai dikembangkan sehingga dia punya naluri yang cukup baik untuk dimensi dia berbuat sebagai anak manusia. Gitu ya, Pak. Aku masih penasaran Iya. ini pokok pikiran kebudayaan. Iya. Ini mungkin bisa diobrolkan bersama Mas Amri nanti yang akan menjadi narasumber kita segmen berikutnya. Lalu sepertinya cukup sekian, Mbak. Obrolan ini sangat nah nanti menarik. ada Pak Malik ini. Oh, ini iya. Pak Malik ini bagian nih. Oh, Mas Amri atau Pak Malik nih? Pak Malik itu nanti kalau mau tanya-tanya ini Pak Malik ini. Oh, terus berarti WPTB ya. WPTB-nya nanti ke Mas Amri. Iya. Kita punya 3 narasumber ternyata. Oke, sekian dulu percakapan kami sama Mbah Yongki. Kita akan sambung lagi nanti dan sampai jumpa bentar lagi. Tetap di Jagongan Budaya.